Orang itu mengatakan bahwa Bunda Maria bukan orang berdosa. Jadi siapapun yang mengatakan Bunda Maria orang berdosa itu sesat, menolak Tuhan dan sebagainya. Ini omongan yang kelihatan memang muncul dari mulut yang otak dan hatinya gelap dan sesat total. Seluruh pikiran dan mulutnya itu hanya penuh dengan kesesatan, dan ini betul-betul gelap total. Dan saya bisa mengerti itu karena memang dia ada di dalam gereja yang modelnya seperti itu. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Dogma Maria yang lahir dan mati tanpa noda dosa adalah dogma yang paling ditentang oleh kaum Protestan, apalagi yang anti-Katolik. Dasar kekhawatirannya adalah bila Maria tidak berdosa, maka Yesus bukanlah juru selamat Maria. Pandangan mereka seperti ini sangat keliru. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat yaitu tiada lain adalah putranya sendiri. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang sangat unik. Ia telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci yang mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia, serta memberikan daging dan darahnya untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logika sederhananya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa manusia, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda. Maka, daging dan darah Maria haruslah suci tak bernoda. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 508 mengajarkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, Dia adalah sebuah penebusan termulia. Lihat dokumen Sacrosanctum Concilium atau SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. KGK 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, Lukas 1 ayat 28, sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena rahmat Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal, DS 2803.
Catatan, DS atau Denzinger's Konmetzer, kumpulan definisi dan pernyataan gereja mengenai ajaran iman dan moral. KGK 492 mengajarkan sebagai berikut. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium atau LG56, hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG53. Lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. KGK 493 mengajarkan sebagai berikut. Bapak-bapak gereja timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru, LG56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Berikut ini saya tampilkan video seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Dia menyerang iman Katolik yang meyakini Bunda Maria tidak berdosa. Orang ini sampai-sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ia bahkan menyamakan gereja Katolik dengan sekte sesat Saksi Yehova dan agama Islam dalam hal kesesatan. Padahal semua yang dia katakan dalam videonya ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh 5 orang Bapak Reformasi Protestan terkait Bunda Maria. Artinya semua tuduhan kesesatan yang dialamatkan ke gereja Katolik, tanpa dia sadari dialamatkannya juga kepada para Bapak Reformasi pendiri Protestan. Setelah video orang ini, saya akan tampilkan video dari Bapak Bambang Nursena yang mengajarkan bahwa jika terkait Bunda Maria, ajaran-ajaran Protestan kontemporer saat ini sudah begitu jauh tersesat dibandingkan dengan ajaran para Bapak Reformasi Protestan. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekese ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Mari kita simak video si penyesat ini yang namanya Almovo. Namun sebelum itu, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video dari Katolik Harus Tahu dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik. Silahkan simak videonya. Lalu beberapa hari yang lalu saya dikirimi satu link video yang saya lihat sebetulnya itu menggelikan dan tidak layak ditanggapi. Tetapi karena itu memang berisi praktek yang sudah saya pernah sebutkan, yaitu mencaplok ayat Alkitab secara sembarangan, maka saya ingin menunjukkan atau mengutip saja di sini. Saya tidak tunjukkan videonya, saya kutip saja. Orang itu mengatakan bahwa Bunda Maria bukan orang berdosa. Jadi siapapun yang mengatakan Bunda Maria orang berdosa itu sesat, menolak Tuhan dan sebagainya. Ini omongan yang kelihatan memang muncul dari mulut yang otak dan hatinya gelap dan sesat total. Seluruh pikiran dan mulutnya itu hanya penuh dengan kesesatan, dan ini betul-betul gelap total. Dan saya bisa mengerti itu karena memang dia ada di dalam gereja yang modelnya seperti itu. Saya ulangi ya, ini yang kau maksud adalah gereja Katolik, institusi gerejawi yang tertua, sudah berusia 2024 tahun dan didirikan di atas batu karang langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Tidak bisa dibandingkan dengan sektemu. Kau itu sekte dengan puluhan ribu denominasi, puluhan ribu pecahan-pecahan komunitas gerejawi mengaku gereja. Penafsiranmu itu ada puluhan ribu, tidak sebanding dengan penafsiran dan pengajaran gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, yang ditegaskan di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Paham ya? Tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan dengan komunitas sektemu yang mengaku-mengaku punya tafsiran paling benar. Minta maaf ya, tidak level om.
dia membantah atau mencoba membantah bahwa Maria tidak berdosa ya, itu dengan menggunakan dua alasan. Yang pertama, dia mengatakan karena Maria harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci. Dan itu konsekuensi logis menurut dia. Nah, kalau si botol itu lihat video ini, dia harus memperhatikan ini ya, bahwa itu bukan konsekuensi logis, itu asumsimu. Sebaliknya, konsekuensi logis dari asumsimu adalah kalau harus mengandung Yesus yang suci, maka Marianya harus suci. Maka untuk mengandung Maria yang suci, maka mama dan bapaknya Maria juga harus suci. Dan supaya bapak dan mamanya Maria suci, maka kakek nenek Maria juga harus suci. Dan begitu terus seluruhnya ditarik mundur, sampai yang terakhir adalah Adam dan Hawa harus suci. Dan itu jelas menunjukkan konsekuensi logis yang sama sekali sesat. Atau ajaranmu itu sama sekali sesat. Nah, disitulah letak heresimu. Itu bukan pengajaran gereja Katolik. Itu adalah pemikiranmu sendiri. Gereja Katolik tidak pernah menjelaskan atau mengimani seperti yang kau barusan jelaskan, ya. Tidak harus sampai ke Adam dan Hawa kali, ya. Pantasan kalau kamu tetap dalam heresimu. Kamu tidak mengerti kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa kalau dibandingkan keterbatasan otakmu, ya. Tuhan Allah itu sangat mampu menjadikan segala sesuatu kudus atau suci pada waktu yang diinginkannya. Masih ingat ketika Musa bertemu dengan semak yang terbakar api? Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu suci. Tanah di mana Musa berpijak itu menjadi kudus sehingga tidak boleh diinjak sembarangan. Tuhan menjadikan tanah itu kudus karena Tuhan hadir di situ. Berikutnya tabut perjanjian. Benda mati itu yang dipanggul oleh bangsa Israel, ada patung kerub di atasnya, dua loh batu di dalamnya, itu dijadikannya suci. Sehingga ketika bangsa kafir mencuri tabut itu dan meletakkan tabut itu ke dalam kuil Dagon, patung Dagon jatuh, kepalanya terbelah, tangan patung tersebut terbelah, dan dia jatuh tertelungkup di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menjadikan benda mati suci dan kudus karena Tuhan hadir di situ. Ya. Contoh yang lain adalah patung ular tembaga dijadikan kudus dan suci oleh Tuhan sehingga bangsa Israel yang melihat patung ular tembaga itu sembuh setelah digigit ular berbisa. Tuhan menjadikan benda mati, patung ular, kudus sehingga orang yang melihatnya pun menjadi sembuh setelah tergigit ular berbisa karena Tuhan hadir di situ. Contoh yang lain, kemah Israel atau tabernakel di mana Tuhan mewujudkan dirinya di dalam. Tidak sembarang orang masuk ke dalam kemah Israel tersebut, hanya suku-suku Lewi saja yang bisa masuk ke dalamnya. Itu bukti bahwa Tuhan bisa menjadikan benda mati kudus atau suci pada waktunya karena Tuhan hadir di situ. Sedangkan benda mati bisa dijadikan kudus dan suci, apalagi manusia, tempat di mana anaknya, putranya akan berinkarnasi, tinggal di dalamnya, dalam rahimnya, dan menjadi manusia, dilahirkan menjadi manusia dengan mengambil darah dan daging manusia yang namanya Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan hadir di situ. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat, yaitu tiada lain adalah putranya sendiri, Yesus. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu,
Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang unik. Ia sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci dan mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia, serta memberikan daging dan darahnya sendiri untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logikanya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda, dan itu terjadi pada waktunya, yaitu ketika ia dikonsepsi dan dikandung oleh ibunya Santa Ana. Ia sudah suci dan tak bernoda untuk mempersiapkan rahimnya sebagai rahim atau bejana yang akan menampung inkarnasi Allah Putra. Katekismus Gereja Katolik nomor 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28. Sudah ditebus sejak ia dikandung. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 492 mengajarkan sebagai berikut. Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Lumen Gentium 56. Hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul. Lumen Gentium 53. Katekismus Gereja Katolik nomor 508 menyimpulkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, ia adalah buah penebusan termulia. Sejak saat pertama perkandungannya, ia dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal, dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. Kalau kalian Protestan mengatakan itu tidak mungkin, kawan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah Maha Kuasa. Ia mampu menjadikan segala sesuatu Maha Kudus, Maha Suci. Ya, Bunda Maria sudah dijadikannya suci tak bernoda. Untuk apa? Untuk menyiapkan tubuhnya, menyiapkan darahnya, menyiapkan dagingnya menjadi tubuh dan darah Allah Putra. Selanjutnya, bukankah adalah pengajaran Protestan bahwa sekali diselamatkan maka orang akan diselamatkan seterusnya? Itulah yang terjadi pada diri Bunda Maria. Ia sudah ditebus dan diselamatkan secara khusus oleh putranya, dan selamanya ia diselamatkan dan disucikan oleh siapa? Oleh rahmat putranya sendiri, putra kandungnya yang adalah Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paham kau sampai di sini, Al-Mufu? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.